Oke, kita sudah live di video pertama ngadain YouTube collaboration. Untuk kali ini saya akan coba undang dari salah satu vlogger, desainer, terus YouTuber, dan yang pasti freelancer dari sisi desain. Kita sambut Abang Rio Purba. Halo Bang. Halo. Halo, Ya. Mas Rama. Ya. Ya, gimana kabar di Medan sekarang? Kabar baik, luar biasa. Ya, di sini walaupun sedang WFH tapi ya masih kerja juga. Gimana kabar di sana, Mas? Sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Di sini juga alhamdulillah sehat semua. Walaupun lagi-lagi ya physical distancing. Betul. Siapa Rio Purba? Rio Purba adalah salah satu freelancer dari sisi desainer. Dia foundernya Yellow Studio, betul ya? Betul, Yellow Studio. Terus juga pernah juara top founder 2018 apa 17 sih? 2018 jadi finalis 2018 ya. turnamen Founder of 2018. Ya, top founder 2018 yang dikirim langsung ke negerinya Donald Trump. Iya betul. Tapi itu di Texas. Di Texas ya? Texas. Terus bagi yang belum tahu juga, Abang Rio Purba ini lulusan dari SMK Telkom Medan. Iya betul, anak SMK kita, sama-sama anak SMK. Anak SMK kita. Dan lagi-lagi jurusannya TKJ ya? SMK bisa ya. SMK bisa. TKJ betul, TKJ. Betul kan? Nah, jadi dulu itu belum ada jurusan multimedia, jadi hanya TKJ, ya kita ngambil ke situ. Kenapa tuh pertama kali ngincer TKJ? Karena pengen belajar komputer aja sih, Bang. Karena, ini aku panggil abang aja ya, karena tadi ya boleh. Sama-sama orang Medan ya. Jadi TKJ dulu itu ada dua jurusan, TKJ sama switching. Switching kan arah ke telepon, VoIP ya. Jaringan. Jadi aku di TKJ dan jaringan supaya pengen belajar karena SMP itu sama sekali buta komputer, Bang. Aku kenal komputer itu barulah sejak SMK itu gitu. Jadi pengen tahu lebih dalam tentang komputer. Nyadar kalau punya jiwa desain kapan sih? Itu sejak SMK sih. Sejak SMK. Jadi waktu SMK pas kelas 1-nya itu ada salah satu guru di SMK Telkom dulu, itu yang ngajar tentang desain grafis. Jadi dia bilang desain grafis itu bisa editing, manipulasi, jadi iklan itu nanti orangnya bisa ada dua. Nah, mulai dari situ tertarik kan, mulai belajar. Tinggal ke warnet nyari tutorial, karena dulu kan belum ada tuh HP hotspot, nyari tutorial nggak ada kan. Jadi kita ke warnet dulu, download tutorial, ya udah nanti sore pulang ke rumah praktekin di komputer gitu. Pertama kali menang itu ikut lomba apa tuh Bang? Ikut lomba logo di 99 Design Study. Oh, 99 Design itu ya? Jadi ada sebuah lembaga non-profit ya, organisasi kemanusiaan di Afrika. Jadi itu desain logo untuk mereka, organisasi mereka, dan situ aku menang gitu kan. Dan itu pertama kali menangnya setelah 3 bulan, setiap hari ngontes selama 3 bulan nggak menang-menang gitu. Nah, mulai dari 2014 pengen langsung freelance gitu kan. Komitmen apa sih yang tetap harus dijalanin seorang Rio Purba biar desainnya tetap dilihat sama orang, terus biar freelance ini nggak jadi sesuatu yang sia-sia. Oke, jadi susahnya ngerintis karir sebagai seorang freelancer itu kan di awalnya pasti, karena susah mendapatkan kepercayaan dari klien, dapat project gitu. Jadi aku udah coba setelah 2014 itu selama hampir berapa bulan gitu, 4-5 bulan malah nggak dapat project sama sekali. Adapun itu 1-2 dan itu nggak mahal. Jadi yang tadinya aku ngekos di Medan dengan sangat terpaksa itu harus balik ke kampung nih, ke rumah orang tua kan di kampung. Karena ada lagi biaya tabungan untuk ngekos, untuk ke kafe kerja nggak ada lagi gitu. Jadi pulang kampung dan waktu itu ketemu di Facebook dengan yang namanya Fajar Maulana. Fajar Maulana ini adalah project manager di situs Top Coder. Nah ini seri baru dalam
lembaran hidupku nih, karirku. Ada ketemu yang Oke, namanya Top siap. Coder. Nah di situ Bang Fajar ini sebagai project manager di Top Coder wilayah Indonesia dan nawarin, Rio gimana masih kosong gitu? Iya bang, lagi sepi nih gitu kan. Udah coba aja di Top Coder. Kita lagi butuh desainer nih untuk ngontes. Sistemnya ngontes, cuman semi bekerja gitu, semi project gitu kan. Udah mulai coba-coba. Dan setelah lihat ternyata di Top Coder itu 90%-nya itu kontesnya atau projectnya UI UX, mendesain website, Oh, UI UX. mendesain iya betul, mendesain aplikasi mobile gitu. Jadi ya nggak ada basic di situ. Jadi satu bulan sebelum aku terjun ke halo. Ya. Oh ya, 1 bulan sebelum aku nge-project di situ, aku akhirnya belajar dulu dari e-course, aku baca-baca artikel, baca-baca blog tentang UI UX gitu. Nah, barulah 1 bulan, selama 1 bulan aku beranikan diri untuk nge-project di situ, barulah mulai ada dapat earning lagi, penghasilan lagi setelah beberapa bulan kosong sekali gitu. Jadi pertama kali yang ngebuka pintunya lagi Bang Fajar ya? Iya, Bang Fajar waktu itu nawarin peluang dari Top Coder. Oke. Itu 2014 pertengahan. Nah, mulai masuk ke dunia YouTube, terus dunia Instagram, digelutin sebagai desainer vlogger, itu mulai kapan? Kalau di YouTube 2016 awal sekali gitu. Jadi waktu itu belum terlalu serius. Jadi mau sekedar mau sharing apa gitu. Jadi nggak ada dijadwalin tiap minggu harus ada video, nggak ada. Jadi pokoknya mau ngupload video ya upload, kalau enggak gitu. Mau berapa bulan kemudian upload gitu. Dan itu pun walaupun tidak diseriuskan, itu ternyata banyak viewersnya bang, banyak subscribers, terus banyak yang komentar ini gimana. Nah antusiasnya mulai kelihatan lah, mulai gede gitu kan. Jadi aku berpikir ini sayang sekali kalau nggak diseriusin gitu. Karena ketika aku cari di YouTube Indonesia, itu yang desainer vlogger tuh hampir tidak ada gitu. Adapun nanti channel YouTube yang sharing yang nggak serius gitu. Kadang mau sharing tentang desain, kadang besok dia sharing tentang kegiatan sehari-hari dia gitu. Jadi gitu ya. Campur gitu. Dan iya betul. Dan selebihnya channel YouTube tentang desain banyak yang serius tapi tutorial. Nah, tapi yang sharing tips, yang sharing pengalaman gimana merintis karir seorang freelancer itu gimana perjalanan karirnya, itu hampir gak ada. Nah, mulai dari situlah 2017 atau 2018 aku mulai sadar gitu. Aku mulai seriusin, akhirnya aku nge-branding diri sebagai desainer vlogger pertama di Indonesia gitu kan. Walaupun aku nggak tahu apakah desainer vlogger itu waktu itu ada, istilahnya ada atau tidak. Ya nggak apa-apa, yang penting aku cetusin aja dulu, aku nge-branding Rio Purba, desainer vlogger pertama di Indonesia gitu. Antara YouTube dengan Instagram, menurut Bang Rio mana yang lebih hype untuk orang tahu dari sisi branding? Sebenarnya makin banyak platform yang kita pakai, makin banyak yang platform yang kita seriusin, semakin bagus. Karena masing-masing platform itu pasti punya marketnya sendiri gitu Pak. Cuman kan kalau kita megang handle 5 platform, itu kayaknya udah berantakan itu Pak. Harus butuh tim. Aku aja yang bangun 2 ini punya tim gitu kan, apalagi 5 platform gitu. Ya kalau bisa kita bangun seriusin 1 dulu. Kalau antusiasnya mulai gede kayak dua aja pakai tim ya. Kalau dulu kan di YouTube kan. Nah itu aku mulai lihat antusiasnya ada gitu ya. Aku mulai bangun lagi di Instagram gitu bang. Karena ngebangun konten itu memang susah. Susah sekali. Makanya ada sekarang profesinya kan content creator kan. Untuk membangun. Ada content creator. Nah seperti itu. Karena memang susah itu. Susah banget nge-manage antara satu platform ke platform yang lain, dibedakan, itu memang susah. Nah, biasanya kan kita sudah akan mulai menentukan harga kita kalau kita sudah punya kemampuan dong. Betul kan ya? Nah, di kapan Bang Rio ini ngerasa oke, ini limit gue sekian nih buat nge-brand, gue buat ngedesain logo sekian, buat bikin katalog sekian, buat bikin UI UX sekian. Itu mulai kapan sih ngerasa oke, gue udah punya limit batas kemampuan? Oke, sebenarnya itu kita testing sendiri sih bang. Jadi di awal dulu kan karena aku mulainya dari kontes ya, dari kontes itu 2012.
Waktu itu 2013 setelah punya banyak memenang beberapa kontes waktu itu di Sembilan Desain, aku nyoba tuh merintis karir di Kota Medan sebagai desainer. Ada nggak gitu ya? Aku nawarin jasa desain, ada nggak yang mau gitu? Nah ternyata ada. Waktu itu aku udah, karena mulainya dari kontes, ya satu kontes itu $200, aku nawarin segitu juga gitu. Oke. Nah, aku masuk ke komunitas pengusaha gitu, aku tawarin berapa? Oh ya, dirimu desainer. Oh ya, berapa kalau logo gitu? $200, sekitar 2 juta lah waktu itu. 2 juta. Waduh, ternyata mahal sekali gitu. Nah, dari situlah mulai kita ngeriset harga. Ternyata kalau di Medan sekitaran segini itu nggak masuk gitu. Jadi waktu itu mulainya itu dari 500.000 ya di Medan, waktu 500.000, bahkan ada pernah juga 250.000 gitu ya, 1 juta. Nah, buat kawan-kawan yang mau yang ngerintis dari awal, nggak apa-apa, silakan aja dibayar, nggak apa-apa dibayar murah, tapi asalkan kalian kumpulkan itu portofolionya. Jadi portofolionya sama testimoninya. Nah ini jangan lupa, setelah selesai kalian minta testimoni, kesan dari klien itu apa, bagaimana. Nah setelah banyak, itu perlahan-lahan aja naikin. Jadi misalnya dari 500 jadi 1 juta, dari 1 juta dari 1 juta jadi 1,5, kemudian naik 2 juta. Nah perlahan-lahan setelah portofolio dan testimoni makin banyak, makin naikin gitu. Bagaimana kalau misalnya klien yang sama yang dulu pernah datang 500.000 datang ke kita saat ini gitu. Misalnya sekarang rate kita untuk satu logo 3 juta gitu. Loh kemarin itu dulu itu 500.000 gitu. Ya bilang aja gitu, kita sekarang sudah profesional Pak, kita sudah ada tim dan lain sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu hal yang biasa sih. Hal yang biasa ya. Nah, karena sekarang udah punya tim, pertanyaan saya kenapa Yellow? Kita mau cari nama yang unik ya, tapi tetap mencirikan personal brand Rio Purba, tetap melekat gitu ya. Karena selama ini aku pakai warna kuning, jadi kalau aku cari yellow desain warna kuning yellow itu sudah ada yang pakai. Jadi aku agak plesetin sedikit YELO yellow design. Nah itu belum ada yang pakai, makanya kita buat namanya yellow design. Yellow Studio ya. Nah bicara soal dari dunia orang yang pekerja desain, the power of kepepet itu penting apa penting banget Bang? The power of kepepet sebenarnya gimana ya? Kalau dalam praktik atau dalam lapangan itu selalu ada itu. Yeah. Makanya yang kayak ceritaku yang lama itu kesusahan, dan itu tiba-tiba ada peluang Bang Fajar datang dari Top Coder, tapi sebenarnya baseku bukan UI UX kan, dia nawarin peluang UI UX gitu. Ya mau nggak mau 1 bulan itu kan sebenarnya kepepet untuk belajar sesuatu gitu ya, tapi nggak apa-apa, setiap hari aku pelajari, akhirnya nyoba 1 bulan berikutnya dan ternyata menghasilkan gitu kan. Kalau di lapangan selalu ada sih the power of kepepet itu. Kalau untuk pekerjaan sendiri, kalau deadline dari klien? Oh, kalau deadline, ya kalau kita arahin the power of kepepet ini ke klien, ya ada juga sih beberapa klien yang minta deadline-nya cepat gitu. Tapi ya kita selalu punya guideline, punya aturan di dalam setiap project kita. Untuk desain logo kalau di Yellow itu 2-3 minggu. Itu standarnya itu Bang. 2-3 minggu untuk logo saja. Kalau dia minta misalnya dalam 1 minggu, pernah juga sih kita dapat yang minta 1 minggu gitu. Bahkan dia minta 2 logo waktu itu. Jadi ya kita naikin harganya kalau dia setuju, klien setuju, ya oke, ini bisa jalan gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak setuju, ya udah kita tetap pada pendirian kita gitu. Kita guideline kita untuk projectnya. Nah kalau dari tim Yellow sendiri ngerjainnya suka kepepet nggak? Nggak sih. Karena kita tiap hari komunikasi gitu kan. Jadi kita sudah ada timeline-nya, udah ada kontrak ya, udah ada timeline-nya. Jadi setiap hari, setiap pagi itu kita komunikasi, dirimu kerja ini, dirimu ini kerja ini gitu ya. Nanti aku kerja fokusnya ini gitu. Oke. Balik lagi ke desain nih Bang. Menurut Bang Rio, desain yang keren itu yang idealis atau yang penting uang deh? Oke, ini abu-abu ya. Aku nggak bisa milih abu-abu sama satu. Pakai pertanyaannya saya bikin abu-abu. Karena kalau kita milih idealis, kadang kalau kita nge-project, desain itu kan disesuaikan dengan kliennya, disesuaikan dengan target konsumen atau customer si kliennya gitu, target market si klien. Bukan sepenuhnya 100% dari si desainernya gitu.
Kalau mungkin kita berseni, menciptakan karya seni mungkin 100% dari ungkapan perasaan atau apa yang kita rasakan gitu, kita ciptakan karya seninya. Tapi kalau desain kan menurutku itu kita harus juga sesuaikan dengan kebutuhan klien seperti apa gitu. Makanya ketika kita ngedesain misalnya ada website untuk si kliennya, oh secara warna si klien minta begini gitu. Tapi kalau menurut teori warna yang kita pahami, warna ini dengan warna ini nggak match Pak, kurang bagus nanti. Nah, si klien tetap kekeh seperti itu gitu. Nah, kita harus pertimbangkan juga kan unsur itu. Karena desain ini lagi-lagi harus sesuai dengan kebutuhan si klien. Dia yang tahu target marketnya seperti apa, dia yang tahu produknya seperti apa gitu kan. Jadi kita harus mix nih, kadang idealis kita dengan kebutuhan atau keinginan si klien gitu. Jadi ya abu-abu lah, gray area. Abu-abu ya. Hanya itu. Karena kan beberapa anak SMK di K13 nih kan memang, karena kan saya juga ngajarin soal desain. Anak-anak tuh masih berpikiran, oke, gue pengennya bikinnya idealis banget gitu. Sedangkan kalau kita lihat secara desain itu kan sebenarnya kan tidak kaku ya kalau desain itu ya. Betul. Nah, mereka tuh harus ngikutin, kalau dia sukanya seperti ini, ya nanti pasar lihatnya seperti apa gitu kan. Betul. Tapi catatannya Bang, kalau pengen mau memang ngerintis, ya idealisnya itu boleh, sangat dibolehkan malah. Kalau kita mau ngerintis, karena itu bakal lebih cepat gitu, lebih cepat untuk mendapatkan klien atau menumbuhkan audiens kita. Jadi misalnya kalau teman-teman di logo gitu nanti kan bangun desain logo dan logonya itu stylenya gradient semua, itu lebih bagus malah. Kalau teman-teman gitu. Jadi lebih kalau kita fokusnya di satu style, di satu bidang logo aja gitu kan, itu bakal lebih cepat, nanti lebih populernya gitu lah istilahnya, bahasa sehari-hari gitu. Jadi nggak masalah ya? Pada nyataannya, sewaktu kita nggak masalah. Jadi tapi kenyataannya seperti yang tadi aku bilang, kalau kita mendapatkan klien dan nggak semua klien itu pengen logonya gradient kan, nah kita harus tetap menyesuaikan kalau keinginan dan kebutuhan si klien. Jadi ya kalau secara merintis karir untuk portofolio kita sangat diperbolehkan malah untuk idealis itu semakin cepat terkenalnya, populernya. Tapi untuk prakteknya, nyatanya nanti projectnya langsung itu pasti ada nggak harus sesuai dengan idealis kita gitu. Bang, bicara soal tools nih. Ya, Bang. Oke. Pakai Canva nggak? Aku nggak pakai. Nggak pakai. Karena memang tools kita ada. Kalau di studio kan kita udah ambil paketan Adobe ya. Adobe itu paket per tahun. Jadi ya di Adobe itu di Photoshop udah bisa buat apapun gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita ya, untuk apa pakai yang lain gitu ya. Tapi buat teman-teman yang toolsnya terbatas, misalnya kalau pakai Adobe itu harganya kan lumayan mahal. Harganya mahal gitu kan. Dan kita cuman pengen buat desain grafis biasa seperti poster atau desain sosial media. Nah itu kayaknya sangat bisa dibuat di Canva ya, kenapa tidak gitu. Tapi udah pernah lihat platformnya? Udah pernah coba. Mumpuni nggak sih Bang? Ya itu tadi berdasar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita mau buat desain grafis seperti biasa, misalnya desain poster, flyer atau desain sosial media, Facebook dan Instagram gitu, itu mumpuni kok, lumayan mumpuni, dan penggunanya gede sekali. Bahkan di Creative Market itu ada jual template untuk Canva khusus, dan itu lagi hype sekali di Creative Market. Lagi hype ya, benar-benar. Itu yang saya mau tanyakan. Betul. Ternyata template di Canva itu ngasilin duitnya gede juga loh Bang. Iya betul. Jadi ada dua teknik buat kawan-kawan mau menghasilkan dari Canva, yaitu teman-teman jual project langsung ke direct to client gitu kan. Jadi klien mau buat desain apa ya kita buat dari Canva, itu yang pertama. Yang kedua jual template gitu. Di Creative Market, graphicrefer.net ya itu lagi hype ya. Jadi kawan-kawan cuman siapin template-templatenya di Canva, terus jual nanti template-nya atau link-nya itu untuk template kalian di Creative Market-nya gitu. Nanti orang tinggal beli misalnya dari desainer dari London gitu, dia nggak mau susah-susah buat template di Canva, selama ini dia pakai Canva gitu kan, dia nggak mau susah buat template baru, dia tinggal beli template market, dia pilih sesuai kebutuhannya kliennya, oh ini aku beli nih gitu, ya udah kita dapat bayaran gitu. Pernah nyoba nggak Bang? Dan itu gede. Aku pernah nyoba gitu, tapi nggak diseriusin gitu. Nah, bicara ke anak SMK nih Bang, kan dulu Abang juga lulusan anak SMK gitu kan, terus juga keterima kerja di I.O. Kan
untuk lulusan seorang anak SMK itu jarang banget, masih banyak stigma yang lihat, oh masih lulusan anak SMK nih gitu. Salah satu cara yang saya coba share ke mereka adalah membuat soal CV kreatif. Oke. Nah, dari sisi Abang sebagai desainer, CV kreatif itu seberapa mempan sih buat orang ngelihat kita sebagai pekerja gitu, pelamar? Oke. Itu sangat berpengaruh sih, Bang. Karena kita di Yellow Studio kan sempat beberapa kali buka lamaran gitu, dan kita sempat liatin beberapa CV yang masuk gitu, dan kita kan pengen buka lamaran lowongan untuk orang-orang kreatif gitu kan, desainer gitu. Dari CV-nya aja kita udah bisa menilai dia seberapa kreatif gitu. Jadi awal sekali kita buka CV-nya, terus yang kedua itu kita langsung lihat portofolionya. Jadi kita nggak lihat dia apa. Terus yang kita lihat CV-nya, biodata dia, kemudian portofolionya gitu. Dan dari CV-nya yang kita lihat adalah seberapa kreatif dia gitu. Karena kita mau mencari, kayak ini yang baru-baru ini kita cari desainer grafis gitu. Dari jangankan dia portofolionya sesuai dengan misalnya desain kemasan gitu, seberapa kreatif. Kita judge-nya dari CV-nya aja gitu. Oh ini monoton sekali nih gayanya gitu kan. Nah makanya CV itu sangat penting gitu. Makanya kalau ada istilah don't judge the book by the cover, tapi kalau desainer tuh judge the book-nya by the cover gitu. Iya. Ya karena kan anak SMK itu apa sih yang dilihat gitu kan ya Bang ya? Iya betul. Karena kan baru fresh graduate kan. Jadi dari CV itu yang kita tampilkan seberapa kreatif kita gitu. Nah terlebih kan sekarang di dunia internet yang segitu banyaknya untuk membuat CV kreatif itu banyak untuk yang online maupun offline. Ya sebenarnya gampang sih cari inspirasinya gitu. Tinggal ya teman-teman, kalau kita kan rata-rata yang udah sering bermain di dunia internet kan kita tahu tuh yang style-style seperti apa yang mencontoh atau yang lagi ya sedikit banyaknya kita tahu lah gitu kan. Jadi buat kawan-kawan ya tinggal di remake aja, ambil 3 inspirasi, tinggal digabungin jadi satu, itu udah buat jadi satu yang baru gitu kan. Jangan remake-nya itu dari satu contoh. Kalau dari satu contoh itu pasti jatuhnya itu nggak jauh-jauh gitu, pasti kelihatannya mirip gitu. Betul banget. Tapi cari inspirasi pertama kali main banyak gabung. Nah, pertama kali ngedesain itu copy paste atau langsung layout? Copy paste. Copy paste kan? Copy paste. Makanya saat video salah satu aku bilang cara belajar desain yang cepat adalah plagiat. Karena di sekolahan aja kita disuruh pertama kali kan memplagiat logo Pertamina misalnya, memplagiat logo Carrefour gitu. Nah itu kan kita plagiat di CorelDRAW dulu kan di sekolah. Iya, logo betul. Jadi buat logo dari perusahaan-perusahaan yang ada itu adalah teknik yang paling cepat itu belajar adalah plagiat. Tapi jangan sampai ke bawah ya. So, kalau teman-teman udah berhasil memplagiat dengan bagus di awal, ya untuk level kedua dinaikin, dikembangin seperti yang aku bilang tadi, ada buat dari 3 inspirasi buat jadi karya yang baru seperti itu. Oke Bang, untuk trend desain ke depan dari sisi Abang sebagai freelancer dan ya desainer brand itu gimana sih? Kalau yang aku lihat sih minimalis akan jadi tren ke depan Bang. Jadi kalau eranya gradien yang biru-biru ungu itu udah berlalu. Udah berlalu ya? Iya betul. Jadi eranya minimalis ini kayaknya akan datang. Lebih dominan warna putih, sudah mulai grey. Terasa. Jadi mulai. Betul. Ya putih, grey kalau untuk di layout, di desain grafis, di website itu dominan seperti itu, minimalis gitu. Tapi nggak hanya di warna putih, kalau kita lihat di logo itu juga yang tadinya misalnya 3D, yang tadinya gradien gimana-gimana, itu jadi dibuat lebih simple gitu, lebih flat gitu kan. Yang tadinya gradiennya tuh banyak sekali, terus jadi dia seperti 3 dimensi gitu. Yang sekarang itu aku lihat walaupun ada beberapa logo yang pakai gradien, tapi dia lebih ke sana lebih minimalis, lebih flat gitu. Gitu sih, Bang. Mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya gitu. Tapi ini khusus buat kawan-kawan, aku tunjukkan untuk kawan-kawan yang baru pengen nyemplung atau ngerintis ya. Jadi kenapa demikian? Karena banyak yang pengen ngerintis, pengen ngupload karyanya ke online, ke Instagram atau Dribbble atau Behance gitu, takut gitu. Aduh nanti desainku jelek, aduh nanti desainku banyak yang bilang jelek gitu. Iya karena memang baru belajar yang memang desainnya jelek kan, gitu.
Makanya aku bilang seperti itu, jadi jangan pernah takut berkarya gitu. Kalau kalian baru belajar langsung desainnya bagus, malah orang curiga. Ini Iya. pelatih jangan-jangan kan gitu. Jadi butuh proses lah. Jadi sekalipun desain kalian jelek gitu ya, jangan takut karena itu proses awalnya. Semua freelancer seperti itu kok gitu di awal. Nah, untuk freelancer yang awal juga nih, lebih banyak dia ngincer uangnya atau ngumpulin portofolio dulu sih, Bang? Portofolio, seperti yang bilang tadi, portofolio sama testimoni gitu. Jadi Rio Purba juga projectnya dulu banyak yang project thank you gitu, bahkan rugi gitu kan. Jadi udah dipanggil dari SMA mana gitu. Rio Purba ikut komunitas ini. Jadi dipanggil ke SMA mana gitu, mereka mau desain poster ini untuk ya retreat, untuk pergi camping segala macam, kita desain pokoknya nggak dibayar, thank you aja gitu. Ya pernah mengalami itu, tapi yang dikumpulin ada portofolionya kan. Iya betul. Dari klien-klien kita. Sekalipun nggak dapat duit, tapi dapat testimoni yang bagus kan lumayan untuk kita jual diri ya. Yes. Oke, Bang Rio, thank you waktunya buat ngobrol-ngobrolnya. Siap Bang, sama-sama. Kalau ada yang pengen belajar, langsung kunjungin YouTube-nya Rio Purba, gitu ya Bang? Siap. Di mana Bang? Iya betul, dari YouTube Rio Purba atau Instagram Rio Purba ID juga bisa. Nanti kalau YouTube, ini videonya udah publish di YouTube Abang, nanti share aja linknya biar aku nanti bantu share juga. Oh gitu, nanti setelah video ini udah publish, aku share ini ke WhatsApp Abang ya? Boleh Bang. Oke, sukses buat Yellow Studionya. Amin, sukses juga buat Bang Rama dan SMK Yadika ya, kawan-kawan semua. Ya, thank you Bang buat obrolannya siang ini. Sukses semuanya Bang. Sama-sama, sukses, sehat terus.